Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua yang tidak terhingga, bahkan tidak dapat dihitung. Kalau kita ingin menghitungnya, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karenanya, hendaknya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat udara yang segar, nikmat tetap istiqomah di jalan Allah, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua sebagai umatnya yang insya Allah tetap istiqomah untuk meniti jalan yang lurus hingga akhir zaman. Sahabat LC, di mana saja Anda berada, saat ini kita ketahui bahwa banyak sekali masyarakat, bahkan diantaranya banyak sekali kaum muslimin yang sudah tidak mempedulikan bagaimana ia mendapatkan harta. Apakah harta tersebut akan dia cari dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram? Itu kebanyakan manusia sudah tidak peduli. Kenapa hal tersebut bisa terjadi?
Karena yang pertama adalah lemahnya iman, lemahnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lemahnya keyakinan ini memang merupakan bahaya yang sangat kronis. Apabila kita berkeyakinan, apabila kita memiliki pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala adalah yang mencukupi kebutuhan kita, maka kita akan tenang. Kita tinggal menjalankan usaha yang kita yakini kehalalannya. Tetapi orang-orang yang imannya lemah itu, mereka tidak memiliki pemahaman sampai ke sana. Ia berpikir bahwa rezeki itu yang menentukan dirinya sendiri. Kalau dia tidak bekerja, kalau dia tidak pintar dalam segala hal, dia tidak akan mendapatkan rezeki. Dia akan terbengkalai dan segala macamnya. Memang betul bahwa bekerja adalah salah satu sebab untuk memperoleh rezeki. Tetapi Islam mengarahkan kita agar mencari rezeki yang halal. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan hari ini adalah tentang berjihad mencari harta yang halal. Kenapa saya memilih kata-kata berjihad? Karena jihad itu adalah sungguh-sungguh. Kita harus betul-betul sungguh-sungguh mencari rezeki yang halal. Dan rezeki yang halal itu juga dampak maslahatnya sangat besar bagi diri kita, bagi kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari paparan di awal tadi, sebenarnya Rasulullah SAW itu sudah mengingatkan, ini melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang suatu zaman, akan datang suatu masa pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya. Apakah harta itu dia peroleh dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Hadis riwayat Bukhari nomor 2059. Sahabat LC yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan zaman itu adalah saat ini atau mungkin beberapa zaman sebelum ini gitu, itu sudah banyak sekali masyarakat atau manusia itu sudah tidak mempedulikan yang namanya halal haram, sehingga ada semacam apa ya namanya omongan lah mungkin ya, bukan quotes bukan ya, tapi semacam omongan ya, halal haram hantam gitu ya, atau mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, ini tentu adalah merupakan pendapat-pendapat atau omongan-omongan yang sangat menyimpang dan jauh sekali dari ajaran Islam gitu ya. Sahabat LC, sejatinya hadis ini mengingatkan bahwa akan ada satu zaman di mana orang itu tidak peduli lagi bagaimana dia mendapatkan harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Nah, justru hadis ini mengingatkan kita ya, agar kita mengetahui posisi kita ketika kita mencari harta. Ya kan? Kita harus mengetahui posisi kita ketika kita mencari harta. Kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan ya, itu betul-betul sudah sesuai dengan syariat, atau usaha yang kita upayakan itu adalah usaha yang halal. Kalau kita mencari rezeki dengan jalan bekerja, ya hendaknya kita harus amanah dan profesional.
Tidak boleh kita menyanyiakan waktu kerja. Tidak boleh kita khianat ketika kita bekerja. Dan kita juga harus profesional. Karena kita juga harus menghasilkan kinerja yang sebaik-baiknya. Itu seperti itu. Kalau kita bekerja ya di satu perusahaan kah, atau di suatu lembaga pendidikan kah, atau dimanapun, kita harus amanah dan profesional. Gitu ya. Kalau kita misalkan bisnis, kita jual beli ya, jadilah penjual yang jujur. Ya kan, barang-barang yang kita jual juga harus jelas, yaitu barang-barang yang halal. Ya, kita tidak boleh curang, kita tidak boleh mengurangi timbangan dan seterusnya gitu ya. Jadi semuanya harus dilakukan dengan benar. Prosesnya dituntut untuk benar. Baru kita akan mendapatkan rezeki yang halal. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa bekerja ya, ketika seseorang bekerja mencari rezeki yang halal, itu kedudukannya sama dengan jihad fi sabilillah. Jadi orang yang bekerja ya mencari rezeki yang halal, itu kedudukannya sama dengan jihad fi sabilillah. Baik, kita akan tunjukkan ayatnya. Di dalam Al-Qur'an ya, bisa dilihat di surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan sebagian orang itu mereka berjalan ya di muka bumi, yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Jadi yadribu itu maksudnya kaki-kaki unta itu memukul-mukul tanah ya. Gitu, jadi terdengar suara derap ya, derap unta itu dia memukul-mukul tanah, itu artinya itu adalah orang-orang yang berdagang ya, membawa barang dagangan dan segala macam itu ya. Itu untuk yabtagu di sini menggunakan kata yabtaguna min fadlillah. Ya, mereka mencari apa? Karunia dari Allah. Jadi rezeki yang halal ini adalah karunia dari Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian yang lain mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita lihat di sini bahwa ada kata-kata wa gitu ya. Jadi orang yang bekerja dengan orang yang berjihad ya, itu disandingkan dengan kata wa. Ini menunjukkan bahwa kedudukannya adalah sama ya. Orang yang bekerja ya, dia mencari karunia dari Allah ya kan, kemudian orang yang berjihad itu kedudukannya sama gitu ya, kecuali seorang mujahid yang dia berjihad dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak pulang lagi dengan keduanya. Nah itu baru, itu lebih kedudukannya lebih tinggi gitu ya. Baik sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila bekerja itu sama dengan berjihad, maka kita harus sungguh-sungguh ya, bahwa ini adalah pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh main-main ya. Ketika kita mencari rezeki ya, kita harus sungguh-sungguh kita cari rezeki yang halal, karena ini kedudukannya sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena orang yang bekerja itu dia memiliki tujuan untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, ya kan? Ya, seseorang itu dia punya anak, ya kan? Punya istri, punya orang tua. Tentunya bagi seorang kepala keluarga, dia tidak mau memberikan rezeki atau makanan dan minuman dari cara yang haram. Kenapa? Karena setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram itu tempatnya di neraka. Ya, jadi ini sangat berbahaya sekali. Maka orang yang memahami ini gitu ya, dia akan betul-betul sungguh-sungguh. Ya, nggak apa-apa gajinya kecil, nggak apa-apa
untungnya kecil ketika bisnis gitu ya, tapi halal, jelas gitu ya, itu akan berkah ya, itu akan berkah. Nggak apa-apa yang sedikit tetap kita syukuri ya, kita tetap bersyukur, kita tetap bersabar gitu ya, kita tetap istiqomah untuk mencari harta yang halal gitu ya. Kemudian ketika seseorang bekerja itu sesungguhnya dia menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya itu dari kefakiran ya, dari kesengsaraan, dari kehinaan ya. Kalau orang tidak bekerja, dia tidak punya rezeki yang cukup ya, maka akan terlunta-lunta, akan terbengkalai urusan keluarganya. Ini bahaya juga, ya kan? Maka betapa besarnya gitu ya, amanah seseorang bekerja untuk mencari rezeki yang halal ini. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin berikutnya gitu ya, bahwa 1 dinar yang kita nafkahkan untuk keluarga itu pahalanya lebih besar daripada infak-infak yang lainnya. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, kemudian 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, untuk menyantuni orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang lain gitu ya. Jadi luar biasa ya, 1 dinar yang kita berikan kepada keluarga kita itu nilainya gitu ya lebih besar daripada harta yang kita keluarkan untuk infak fisabilillah, untuk membebaskan budak ya kan, untuk orang miskin ya. Itu luar biasa gitu ya. Maka orang yang mencari rezeki yang halal itu sesungguhnya dia juga berinfak untuk keluarganya. Ya. Dia berinfak untuk keluarganya gitu ya. Dan ternyata itu lebih utama dari yang tadi gitu ya. Karena ini merupakan, dan mencari nafkah bagi laki-laki memang merupakan satu kewajiban ya, satu kewajiban. Maka 1 dinar ya, atau katakanlah rezeki yang kita dapatkan, kita harus jamin bahwa ini adalah rezeki yang halal gitu ya. Lalu sebagaimana kalau misalkan kita bekerja ya di sebuah perusahaan yang di sana tidak halal gitu ya, misalkan di bank konvensional kah gitu ya, atau di lembaga-lembaga riba ya kan, maka sebaiknya harus ditinggalkan karena itu berbahaya ya. Dan insya Allah tidak akan ada mudarat ketika kita meninggalkan pekerjaan kita untuk mencari karunia Allah, untuk mencari rezeki yang halal. Pasti Allah akan ganti. Jangan jangan takut, jangan ragu. Ya, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki lagi Maha gagah perkasa. Wa annahu aghna wa aqana. Dan sesungguhnya Allah lah yang mengkayakan dan mencukupi kebutuhan kita. Ya, kita punya Allah gitu ya. Pekerjaan boleh hilang, ya nggak apa-apa karena pekerjaan yang haram gitu ya. Tapi kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengkayakan kita, yang akan mencukupi kebutuhan kita. Ya. Kita harus yakin itu. Dan rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus menjadi satu keyakinan gitu ya. Baik ya. Kemudian poin berikutnya, ya, sesungguhnya Allah Maha luas karunia-Nya. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas
karunia-Nya, lagi Maha mengetahui, Maha luas rahmat-Nya, ya. Maha luas karunia-Nya. Jadi kita tidak perlu ragu gitu ya. Kita tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Kita akan diarahkan untuk mencari rezeki yang halal, ya kan? Itu seperti itu, ya. Walaupun rezeki, ya, itu tidak terbatas pada uang saja. Rezeki tidak terbatas pada hal-hal yang bentuknya materi, apakah itu emas, permata, barang-barang mewah, tidak. Tapi rezeki itu banyak sekali, luas sekali. Kita memiliki istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleh, itu rezeki yang luar biasa besar. Kita memiliki kesehatan, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sehat, kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, ya, kita tidak stroke, ya kan, tidak kena penyakit jantung misalkan, ya. Itu adalah rezeki, itu karunia yang sangat luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Jadi kita tidak perlu ragu gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki dan maha luas karunia-Nya. Ya. Baik. Kemudian kita juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, ya, dan tidak memerlukan semesta alam ini gitu ya. Allah Maha Kaya. Ya, kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat yang ke-197 gitu ya. Ya, kita memiliki Allah yang Maha Kaya gitu ya. Ya, maka kita harus mengamalkan. Nah, ini terkait dengan masalah tauhid ya. Kalau tadi misalkan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, yang menurunkan hujan, itu terkait dengan masalah tauhid rububiyah ya. Kita mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Ya kan? Kalau kemudian Allah Maha pemberi rizki, Allah Maha Kaya, Allah Maha luas karunia-Nya, itu terkait dengan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allahu Ar-Razzaq, ya. Allah Maha pemberi rizki. Maka kita tidak perlu takut ya, karena Allah Maha pemberi rizki, ya. Allah Maha Kaya, Allah Maha luas karunia-Nya, ya kan? Kita tidak perlu takut ya. Gitu, wa annahu huwa agna wa akana, ya. Dikatakan ya di dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat yang ke-48, dan sungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan, ya. Jadi Allah lah yang mengkayakan kita dan Allah lah yang mencukupi kebutuhan kita, maka kita tidak perlu ragu. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka mencari rizki yang halal ini ya, itu juga harus bermodalkan dengan takwa. Kita mencari rizki juga harus bermodalkan dengan ketakwaan ya. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Jadi di sini ada dua hal ya. Yang pertama, harus bertakwa kepada Allah ya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian kalau kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Ini subhanallah ya. Ya. Lantas apa makna bertakwa itu? Ya. Tentu sahabat LC yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah hafal semuanya ya. Sederhananya bertakwa itu adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita melaksanakan ketaatan. Kemudian kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
kita meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram termasuk bentuk ketakwaan, dan kita mengerjakan yang sunnah. Itu adalah takwa yang disebut dengan haqqo tuqatih, ya. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, itu seperti itu, ya kan. Jadi jangan berbuat maksiat, ya kan. Sudah mencari rezeki yang haram dengan cara berbuat maksiat, terus apa yang dia dapat? Sekarang misalkan marak seperti, ya, mulai dari apa namanya, yang serba online, ya, mulai dari game online, orang nyari duit, ya kan. Kemudian setelah game online, pinjaman online, ya, karena kurang duit akhirnya dia pakai pinjol. Kemudian yang terakhir judi online, ya kan. Itu kan jelas-jelas ya, ketiga-tiganya itu adalah cara yang haram, ya, untuk mendapatkan rezeki, ya. Game online jelas dia judi, ya. Pinjol dia jelas riba, ya kan. Kemudian judi online, ya memang namanya juga judi online, ya judi, dan itu haram, ya. Bagaimana dia mendapatkan harta yang haram dengan cara yang haram? Karena kenapa? Karena dia tidak bertakwa. Tetapi ketika kita bertakwa, gitu ya, maka kita juga konsekuen meninggalkan yang haram, melaksanakan perintah Allah, menjalankan syariat, kemudian kita meninggalkan yang haram, meninggalkan larangan-larangan itu, ya. Baru Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, maka kita modalnya apa? Ya, ketika kita sudah bertakwa, ya sudah, kita tinggal husnudzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita husnudzon kepada Allah, ya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita husnudzonkan itu. Kita husnudzon, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, maha pemberi rezeki, ya sudah, kita husnudzon, kita yakin husnudzon, Allah bakal kasih rezeki pada kita, sudah pasti Allah kasih rezeki. Ya. Ya, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi kita punya gantungan yang kuat, pegangan yang kuat, gitu. Seperti itu. Jangan ragu-ragu, ya. Apalagi sampai kita tidak yakin, bahaya, gitu ya. Kita bergantung kepada Allah, ya. Dengan apa? Dengan bertakwa tadi. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa. Ya sudah bertakwa, ya. Taat, tinggalkan yang haram, gitu ya. Pasti Allah akan kasih rezeki, itu pasti. Ya. Allah mengatakan sendiri, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian setelah itu apa? Kita tawakal, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal, ya, menyerahkan segala urusannya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha semaksimal mungkin, ya. Dia tawakal, sudah, Allah akan cukupi, gitu ya. Karena Allah tidak akan melihat apa yang kita usahakan, gitu ya. Itu seperti itu. Itu pasti Allah akan cukupi, gitu ya. Ketika kita kesulitan, ya kan. Kita tinggal bertakwa kalau sudah, itu modalnya, gitu ya. Kita yakin bahwa Allah Maha Kaya, Maha Pemberi rezeki, Maha luas karunia-Nya. Allah Maha mencukupkan, ya, kebutuhan kita, ya sudah, kita bismillah, gitu ya. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari situ, gitu ya, kita banyak belajar, gitu ya, bahwa ternyata apa namanya, Islam itu, ya, syariatnya sangat sempurna, gitu ya. Gitu ya. Yang berikutnya adalah bahwa rezeki itu sudah tercatat, ya, sudah ditakdirkan, ya. Jadi setiap orang pasti dia mendapatkan rezeki. Jangan khawatir, karena kenapa? Karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ditakdirkan, ya, dia tidak akan berubah, ya. Kita tidak perlu khawatir, ya, bahwa rezeki kita, ya kan, itu tidak akan tertukar. Rezeki kita tidak akan diambil oleh orang lain. Nggak mungkin diambil oleh orang lain, ya kan. Tidak akan berubah, ya. Jadi rezeki kita sudah ditetapkan kadarnya, takarannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun memang tidak ada yang tahu, ya. Setiap orang itu berapa rezekinya, nggak tahu dia. Ya, tidak ada yang tahu, gitu ya. Ya.
Tidak ada yang tahu gitu ya. Tapi apabila seseorang ya itu meninggal, maka jatah rezekinya itu dia sudah habis. Kalau kita masih hidup ya berarti masih ada jatah rezeki kita gitu ya. Nah, ini tujuannya ya. Ini agar apa? Agar kita qanaah, agar kita tenang, dan agar kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak berputus asa. Ya kan? Kenapa? Karena rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tertukar, tidak akan berubah. Ya kan? Gitu ya. Kalau kita dapatnya sedikit, ya sudah, kita syukuri, nggak usah berputus asa gitu ya. Ya kan? Walaupun rezeki kita sedikit ya, pasti ada hikmah yang besar di balik semua itu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita lebih dekat dengannya. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala menginginkan hisab kita lebih ringan, ya. Kalau harta kita banyak gitu kan, kemudian kita lemah iman kita, bagaimana itu hisabnya? Kan itu berat sekali. Ya kan? Nah, kalau kemudian ya seseorang misalkan dia mendapatkan harta yang banyak ya, maka dia tidak boleh sombong ya, tidak boleh ujub gitu ya. Saya punya harta yang banyak ini karena saya 20 tahun bekerja keras siang malam banting tulang. Ya. Saya menjalankan banyak bisnis, bukan. No, bukan. Karena Allah sudah menakdirkan antum menjadi orang yang kaya. Kalau tidak ya, antum mau kerja 20 tahun, mau kerja 50 tahun, peras keringat, banting tulang, ya kan? Pergi pagi pulang petang segala macam, itu tetap saja rezekinya kecil saja. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kita juga harus meyakini bahwa usaha itu tidak mesti sesuai dengan hasil ya. Karena yang menentukan rezeki adalah Allah ya. Jadi jangan tergantung sama usaha kita gitu. Ya, antum kerjanya kayak begitu sih, gimana mau dapat uang yang banyak? Ya. Gak bisa. Karena yang menentukan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau Allah menghendaki seorang itu kaya, dia mendapatkan rezeki dari jalan mana saja, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi pekerjaan kita sekalipun itu tidak harus sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Artinya kalau misalkan kita bekerja punya profesi sebagai seorang dokter, kita akan kaya raya misalkan, tidak ada jaminan gitu ya. Ya. Nah, walaupun ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat LC, walaupun rezeki itu sudah ditetapkan ya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tetapi kita tetap harus mencari rezeki itu dengan dengan sebab-sebabnya gitu ya, dengan cara kita bekerja, dengan cara kita melakukan jual beli dan seterusnya gitu ya. Iya kan? Jadi sebenarnya rezeki itu ya, itu tidak ada bedanya dengan ajal gitu. Rezeki itu tidak ada bedanya, tidak terlalu berbeda dengan ajal gitu ya. Gitu ya. Kalau misalkan ya seseorang itu dia menjaga kesehatan ya kan. Jadi bukan berarti gini ya, misalkan saya kan nggak tahu ajal kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya buat apa kita menjaga kesehatan ya kan, misalkan buat apa kita olahraga gitu. Mau olahraga tiap hari, kalau mati saja gitu ya. Nggak begitu ya. Kita harus berusaha menjaga kesehatan ya. Kalau sakit kita juga harus berobat ya kan. Agar kita sehat kita juga harus rajin berolahraga, kita juga harus menjaga makanan, kan seperti itu. Ya, bukan berarti kalau kemudian kematian itu sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya sudahlah, nggak usah perlu repot-repot kita menjaga kesehatan segala macam. Ya makan sembarangan ya kan misalkan ya. Nggak begitu ya. Tetap kita harus berusaha untuk sehat ya kan? Karena itu juga amanah ya, menjaga kesehatan gitu. Nah, rezeki juga demikian, walaupun rezeki itu sudah ditakdirkan, tapi kita juga harus harus mencarinya gitu ya. Kita harus menjemput rezeki tersebut gitu ya.
Gitu. Dan di sini gitu ya, ketika tadi kita menyinggung ayat tentang takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja gitu ya. Jadi ketika kita bertakwa, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh gitu ya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya gitu ya. Maka tawakal yang benar adalah menggabungkan dua hal. Yang pertama adalah menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berusaha atau kita bekerja gitu ya. Itu seperti itu. Dan sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mengimani bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki itu tidak berubah ya, tidak berubah sama sekali. Ya kan? Jadi rezeki itu tidak akan berubah sama sekali. Gitu ya. Maka di sini gitu ya, orang itu nanti tinggal dia memilih jalan yang mana gitu ya. Dia akan mencari, misalkan ya, rezeki, dia akan mendapatkan rezeki misalkan 10 miliar gitu ya. Dia mencari dengan cara yang halal, dia akan dapat 10 miliar. Dia akan korupsi, dia akan dapat 10 miliar. Enggak, kalau dia korupsi dia baru dapat 10 miliar, kalau mencari yang halal tidak dapat 10 miliar, tidak. Ya. Itu seperti itu, karena rezeki tidak berubah, dia sudah tetap ya. Ya artinya apa? Artinya bahwa karena rezeki kita sudah tetap, ya kita lebih qanaah lagi, ya sudah gitu ya. Kita yang penting sekarang sebab-sebabnya ya, atau kita tawakalnya sudah tawakal yang benar ya, kita menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian kita baru berusaha ya dengan semaksimal mungkin gitu ya. Jadi artinya gitu ya, bahwa rezeki itu sudah tetap ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu ya rezeki kalian telah ditetapkan, dan apa-apa yang dijanjikan Allah untuk kalian gitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya, para nabi mereka juga bekerja. Nabi Daud menjadi tukang besi, Nabi Yahya menjadi tukang kayu, Rasulullah SAW berdagang gitu ya. Nah, itu luar biasa aja. Jadi bekerja ya, mereka bekerja. Jadi itu mungkin yang dapat Anda sampaikan, artinya bahwa mencari rizki yang halal itu merupakan ya badaguna min fadlillah ya. Itu merupakan mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mencari harta yang halal. Dan kita akan lebih tenang. Hati kita akan lebih tenteram manakala kita bekerja untuk mencari harta yang halal. Oleh karenanya Ana secara pribadi mengingatkan diri Ana sendiri dan sahabat sekalian, hendaklah kita betul-betul bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal ini. Kalau kita bekerja, dimanapun kita bekerja, yang penting di sana halal, kita harus amanah dan profesional. Ya, kita artinya memenuhi apa-apa yang sudah disepakati di dalam akad. Ya kan? Kita tidak boleh korupsi waktu, ya kan? Kita tidak boleh malas-malasan, sering izin dan segala macam gitu ya. Itu seperti itu ya. Apalagi kita khianat, atau naudzubillah min dzalik. Kalau kita misalkan menjadi bisnismen, ya kan, kita juga harus menjadi bisnismen yang sesuai apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, menjadi pedagang yang jujur, ya kan. Kita melakukan transaksi jual beli yang baik ya. Tidak ada goror, tidak ada riba, tidak ada unsur tipu menipu atau apalagi curang, mengurangi timbangan dan lain sebagainya gitu ya. Maka kita harus betul-betul sungguh-sungguh ya. Karena rezeki yang halal ini menentukan ya kehidupan kita gitu ya. Kehidupan kita akan lebih nyaman, akan lebih berkah ketika kita memiliki rezeki yang halal, dan keluarga kita yang kita berikan
nafkah dari rezeki yang halal, insya Allah juga akan mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa. Baik, itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.